Semuanya, selamat pagi. Oke, hari ini tuh kita mau ngerayain satu perayaan yang ada di Alkitab juga, yaitu turunnya Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kakak mau ajak kalian bersatu di dalam Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Karena walaupun kita bertemunya lewat online terus nih, tapi kita masih bisa berkumpul, bersatu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau satukan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyi Bapakku Datang Padamu.
kita lipat tangan kita tutup mata kita satukan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas hidup kami sampai detik ini. Kami bersyukur Tuhan, walaupun saat ini kami hanya di rumah, kami tidak bisa ke gereja dan tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kami, tapi kami masih bisa bersyukur. Kami dikumpulkan lewat ibadah online ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin dan sertai kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Tuhan ada dimanapun, terlebih Tuhan ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan salah kami, pakailah hati kami, mulut kami, talenta kami, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Oke, kita hari ini, tadi kakak udah bilang, ibadahnya tentang peristiwa turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah, ini tuh ada satu lagu yang biasa sering banget kita nyanyiin, lagu ini, yang mungkin membuat kita bersemangat juga. Kakak makanya mau lihat kalian bangkit berdiri semuanya. Kakak bisa ngeliat dari sini. Kita mau nyanyi Bila Roh Allah Ada sambil pakai gerakan. Yuk. Sudah turun ke atas kita semua, kita kayak Daud tadi ya, kayak di lagu, kita bakal menari, kita bakal bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, karena kita udah bersemangat nih, kita nggak boleh pantang menyerah, kita nggak boleh lelah ya, kayak satu lagu ini, karena kita bekerja di ladangnya Tuhan, jadi kita nggak boleh lelah sama sekali. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Jangan Lelah. Yang
kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau bersatu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Roh Kudus tercurah di sini, kita percaya Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Kita menyanyi Roh Kudus hadir di sini. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami saat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang pakai hati dan pikiran kami, agar kami hanya terfokus kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, jauhkanlah dari segala kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami, biarlah kami tetap berada di dekat-Mu, dan dimanapun kami berada Tuhan pun berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama kami mengucap syukur, haleluya. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ibu berharap semuanya baik-baik. Hari ini kita mau lanjutkan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lanjut cerita
tentang Tuhan Yesus, tentang Roh Kudus. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan masih berikan kesehatan yang baik, sehingga kami walaupun di rumah masing-masing beribadah, kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami boleh senantiasa percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami konsentrasi yang baik, berkati Ibu Vivi supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Anak-anak masih ingat cerita tentang Tuhan Yesus minggu lalu? Tuhan Yesus naik ke surga, lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Nah, sekarang kita mau membaca kelanjutannya di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 42. Tapi kita hanya membaca 1 sampai 14. Lalu berikutnya anak-anak membaca di rumah, ibu akan sambung kembali ke ayat 37 sampai dengan ayat 42. Kita membaca. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Artinya apa? Semua orang berkumpul di satu tempat di mana murid-murid Tuhan Yesus sedang menunggu janjinya Tuhan Yesus. Ya, sedang diadakan juga perayaan di sana. Pentakosta apa Ibu Vivi? Pentakosta itu kalau pada zaman Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi itu merayakan makan domba Paskah, lalu memperingati rasa syukur mereka, mengucap syukur karena panen gandum yang berhasil, lalu juga memperingati kebebasan dari perbudakan keluar dari tanah Mesir. Ya, lalu kita baca ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi di mana mereka duduk. Mereka di situ adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berdoa di dalam. Mereka sedang menunggukan janji Tuhan. Jadi angin datang keras, pum. Mereka terkejut. Begitu juga orang yang di luar, semua terkejut. Ya, orang-orang itu ramai, mereka juga terkejut, bingung ada apa. Lalu kita baca lagi ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi mereka di atas kepala mereka ada seperti lidah-lidah api di masing-masing mereka semua. Lalu ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi rasul-rasul itu menyampaikan firman Tuhan melalui lidah mereka dengan menggunakan bahasa bukan bahasa mereka, ya, melainkan bahasa orang-orang yang perantau-perantau Yahudi yang ada di luar. Lalu yang ayat kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi banyak sekali orang dengan banyak berbagai macam bahasa. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang-orang banyak. Jadi orang banyak itu juga ternyata mendengar suara itu keras. Kalau kita tidak keras mungkin kita tidak akan dengar, tapi karena keras mereka juga pengen tahu ada apa yang terjadi gitu. Lalu kita sambung lagi ya. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa mereka banyak. Mereka bermacam-macam orang, dari tadi sudah dibilang bermacam-macam dari bawah kolong langit ya. Nah, lalu ayat ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu tidak mungkin dong berbahasa mereka karena mereka itu adalah orang-orang Galilea. Tapi kita harus tahu, kita harus paham bahwa inilah yang terjadi. Mereka bukan berbahasa roh, tetapi mereka berbahasa orang yang ada tinggal di sana ya. Lalu kita lanjut lagi ayat ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, di asal mereka, bukan asal murid-murid Tuhan Yesus. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ajaib.
Murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah belajar tentang bahasa orang-orang ini, tetapi mereka boleh mendapat karunia sehingga bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, sehingga orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak paham pun tahu apa yang Tuhan inginkan. Padahal orang-orang ini tidak pernah berbahasa orang-orang yang disebutkan tadi. Ajaib luar biasa. Tuhan memberikan kuasa, bahasa, anugerah berbahasa sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Mungkin mereka bingung, mungkin mereka mau bertanya, tapi ada rasa tidak percaya kalau ada orang yang bisa berbahasa mereka ya. Ibu Vivi sendiri kalau ada orang yang berbahasa Batak, kok bisa ya berbahasa Batak gitu, rasanya senang sekali gitu. Tapi ini luar biasa, lebih ajaib lagi. Ini orang bisa berbahasa dalam waktu seketika, bisa menguasai bahasa-bahasa orang yang begitu banyaknya yang seperti kita baca tadi. Lalu ada juga yang menyindir, begini katanya di ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu apakah itu dikatakan mabuk oleh anggur manis, sedangkan mereka dalam rumah sedang berdoa? Lalu kita sambung lagi tentang ini, perikop yang baru ya nak ya, tentang khotbah Petrus di ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk yang seperti kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Nah, dengan lantangnya Petrus mengatakan itu karena dia tidak mau ada yang mengatakan kalau para murid itu sedang mabuk, karena dia merasakan perbuatan Roh Kudus di dalam dirinya sehingga dia berani menyatakan itu. Dia tidak mau lagi salah, dia memakai kesempatan itu untuk menyatakan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Lalu nanti anak-anak baca ya di ayat 15 sampai dengan 36, Ibu meringkaskan saja bahwa di ayat 15 orang-orang ini ayat 16 Petrus mulai berkata-kata bahwa tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, bahwa semua murid-murid itu akan menerima karunia Roh Kudus, bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan Allah kita. Karena Tuhan berjanji ketika dia naik ke surga, dia akan memberikan kita pendamping, penolong, yaitu tadi Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus atau Roh Allah itu sama ya Nana ya. Lalu Petrus mulai menceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus, pekerjaan perbuatan Allah di dunia ini. Ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa apa? Dengan menggunakan bahasa orang-orang yang tadi, yang begitu banyaknya orang. Tetapi mereka tidak mengalami masalah dalam bahasa karena semua bahasa mereka semua mengerti, ya. Lalu karena Petrus menyampaikan bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati, lalu bangkit, lalu naik ke sorga, ya. Termasuk mengatakan bahwa siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Orang-orang Yahudi itu. Dan mereka sebelumnya tidak paham siapa itu Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan untuk manusia. Lalu kita baca lagi, ya. Nah, panjang cerita, nanti anak-anak baca lengkapnya ya di ayat yang ke-15 sampai dengan 36. Nanti anak-anak pahami, baca di rumah, ajak mama papa untuk membaca Alkitab ya nah ya. Di ayat ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu. Terharu kenapa? Tadi Ibu sudah bilang, mereka terharu karena mereka mungkin di antara orang-orang itu ada yang sudah melakukan penyaliban Yesus. Mereka terharu. Kita baca 37 ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Mereka takut, mereka cemas. Takut kenapa? Karena mendengar khotbah Bapak Petrus tadi, bagaimana perbuatan Tuhan untuk menebus dosa kita. Bukan hanya kita, bukan hanya murid Tuhan Yesus, tetapi semua orang Yahudi yang ada di sana. Baik orang yang belum kenal Tuhan Yesus, baik yang sudah nyiksa Tuhan Yesus, semuanya akan Tuhan ampuni asal kita bertobat dan percaya. Lalu
Jawab Petrus apa? Jawab Petrus, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Artinya apa? Ketika orang itu mengakui dosanya, ketika dia bertobat dan percaya, maka dia akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus banyak, bisa mengasihi, bisa mengampuni ya. Jadi mereka juga sama seperti kita, ibu sama anak-anak di rumah. Kalau kita merasa kita tidak mampu, kita tidak percaya, kita sedang galau, sedang sedih, maka yang akan menghiburkan kita, yang memberikan kita jalan keluar buat anak-anak, buat ibu adalah Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita berdoa, kita mohon penyertaan Roh Kudus, ya. Lalu kita baca lagi. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi masih akan banyak lagi orang-orang yang akan dipanggil, yang akan bertobat, yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suara kesaksian, suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya apa? Petrus mengajak mereka, menasehati mereka agar mereka bertobat, agar mereka bisa diselamatkan atas perbuatan dosa mereka di masa lalu. Begitu juga Ibu Vivi, anak-anak di rumah. Kalau kita merasa kita sudah melakukan dosa, mari kita berdoa. Kita mohon ampun pada Tuhan agar kita boleh diselamatkan. Lalu kita baca ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa, yang bertobat 3.000 jiwa, karena mendengar kesaksian Petrus bahwa kalau mereka bertobat percaya, mereka akan menerima Kudus, mereka juga akan diselamatkan. Ya, lalu di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka lalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Akhirnya mereka percaya, akhirnya mereka mengerti, akhirnya mereka diselamatkan. Karena apa? Karena mereka mau menyerahkan diri mereka. Sama dengan kita, Ibu Vivi dan anak-anak ya, di rumah juga. Nah, anak-anak, dari ayat yang tadi, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak mau bertobat? Apakah anak-anak sudah mau memberi dirinya sehingga anak-anak percaya bahwa apa yang anak-anak terima dari Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita yang keji ya, karena perbuatan dosa kita. Apakah anak-anak percaya mau menerima Tuhan Yesus? Ibu yakin anak-anak percaya, Ibu yakin anak-anak mau menerima Roh Kudus ya. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak, tetapi Ibu mau kasih satu firman sebagai ayat hafalan kita, yaitu di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sebagai ayat hafalan kita ya anak-anak ya. Jawab Petrus kepada mereka. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, Ibu berharap anak-anak sesuai dengan apa yang kita sudah terima hari ini, anak-anak semua dipenuhi Roh Kudus. Anak-anak yang tadinya sudah sering nakal, bandel, sudah mulai bosan di rumah, tapi Roh Kudus mau memberikan ketenangan, kesabaran agar kita boleh sabar di dalam kita menerima keadaan ini sambil terus berdoa sehingga Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita percaya Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ada untuk kita. Nah, hari ini Ibu punya sesuatu. Anak-anak Ibu akan ajak untuk membuat aktivitas. Nah, yang anak-anak perlukan adalah kertas HVS. 1 lembar kertas HVS yang kosong. Ya. Lalu gunting, lalu pensil warna. Anak-anak semua pasti punya di rumah. Ya. Yuk kita mulai. Yang pertama, anak-anak, kertas HVS-nya dilipat jadi 2 ya. Setelah dilipat 2, anak-anak gambar api yang menggambarkan api kudus ya. Lalu anak-anak gunting
digunting. Setelah digunting, lalu diwarnai, ya, diwarnai. Kalau anak-anak tidak bisa menggambar, boleh minta tolong mama, papa, kakak, ya, atau abang, ya nak ya. Nah, setelah digunting lalu tadi diwarnai. Setelah diwarnai akan ada hasilnya seperti ini. Nah, ya, mengingatkan kembali peristiwa Pentakosta. Lalu di dalamnya ditulis apa? Boleh anak-anak tulis. Anak-anak mau tulis, aku bertobat, aku mau mengaku percaya, boleh. Anak-anak boleh tuliskan ini. Untuk anak-anak sendiri boleh. Untuk kakak, untuk adik, untuk oma, untuk opa, untuk mama, papa juga. Atau untuk teman-teman, semua yang anak-anak rindukan. Ya. Nah, mudah-mudahan hari ini anak-anak bersuka cita dengan firman yang tadi kita dengar. Semua boleh menerima curahan Roh Kudus, karena ketika kita percaya Roh Kudus ada, maka kita akan selalu tenang, merasa ada yang menemani kita. Ya, anak-anak, begitu saja firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus, kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak akan pernah kecewa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan untuk janji yang manis dari Tuhan Yesus. Ajar kami lebih tekun lagi Tuhan, ajar kami lebih percaya lagi. Kami mau taat dalam setiap kehidupan kami, selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang indah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Dadah. Oke, sekarang setelah beres dengerin firman Tuhan, kita mau persembahan. Walaupun persembahannya secara virtual, tapi nanti dikasih tahu teknis persembahannya. Yuk, sekarang kita mau nyanyi lagu Beri Syukur. Semuanya, terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti ibadah online khusus merayakan hari Pentakosta. Nah, saat ini kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Saat ini kakak mau ajak kalian semua yang ada di rumah untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mau mendoakan bangsa kita ini nih, bangsa Indonesia, dunia ini, semua bangsa dan negara. Kita mau berdoa sama Tuhan dan kita mau minta pertolongan agar pandemi ini segera berakhir. Karena walaupun kita di rumah aja, kita mungkin merasa takut, khawatir, aduh kapan ya pandemi ini cepat berakhir. Tapi kita mau percaya satu hal, kalau Tuhan pasti selalu ada dimanapun dan Tuhan akan selalu dengar doa kita. Walaupun kita masih anak kecil, tapi kita harus percaya Tuhan selalu dengar doa kita. Saat ini kakak undang kalian semua untuk bersatu hati. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia ini. Kita mau lipat tangan kita. Kita mau satukan hati dan pikiran kita. Untuk mendoakan bangsa dan negara kita ini. Saat ini kita semua tahu wabah
virus corona ini mungkin sudah merenggut banyak nyawa. Mungkin banyak di luar sana orang-orang yang menjadi korban karena adanya virus ini. Kita tahu saat ini bangsa Indonesia, bahkan dunia ini, sedang mengalami berbagai macam hal yang membuat kita semua merasa takut dan khawatir. Tapi kita mau percaya satu hal, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, apapun yang terjadi. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bumi ini bergoyang, Tuhan akan tetap ada untuk kita semua. Saat ini, kita mau berdoa untuk bangsa kita, Indonesia ini. Di tengah adanya pandemik ini, kita sebagai anak-anak Tuhan mau berdoa untuk bangsa ini dan para pemimpin bangsa ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami saat ini. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk masih bisa berkumpul dengan teman-teman kami, walaupun via virtual, tapi kami bersyukur Tuhan. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun kami diam di rumah. Saat ini mungkin kami sedih Tuhan, karena kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami di gereja. Kami tidak bisa beribadah di ruang sekolah minggu yang biasa kami tempat ibadah. Tapi kami mau percaya, Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan yang baik. Kami yakin Tuhan mendengar doa kami saat ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa kami, dunia kami ini. Kami mohon kiranya tangan Tuhan yang selalu menyertai bangsa kami. Tuhan, kami mau menyerahkan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi, mereka tetap bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang datangnya daripada-Mu. Kami yakin dan percaya, Tuhan selalu memimpin mereka semua. Tuhan yang baik, kami rindu bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan sanak keluarga kami. Dan kami yakin pandemi ini akan segera berakhir, karena kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu ada di samping kami dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap teman-teman kami, setiap keluarga kami, saudara-saudara kami. Kami percaya Tuhan yang selalu melindungi mereka dan menjagai mereka dimanapun mereka berada. Jauhkanlah mereka semua dari segala mara bahaya dan kuasa kegelapan. Kami percaya Tuhan yang selalu melindungi mereka. Kami juga bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah, kesehatan yang melimpah untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, kakak dan adik kami. Kami percaya Tuhan yang selalu pimpin keluarga kami. Kami percaya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Kami mohon Tuhan, dengarlah doa kami. Kami menyatukan hati kami, anak-anak sekolah minggu GKI Cimahi, mendoakan bangsa dan dunia ini ke dalam tangan-Mu, menyerahkan seluruh permasalahan yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan yang sanggup menghilangkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah kami, walaupun masih kecil, tapi kami mau bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan untuk bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pulihkan bangsa kami dan Tuhan yang sertai bangsa kami. Biarlah kiranya Roh Kudus yang selalu menuntun kami untuk tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan yang akan menjawab dan mendengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya boleh katakan amin. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.